iso hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak tahu apakah kita termasuk kategori orang yang takwa, tetapi tanda-tandanya orang yang bertakwa Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian ketika bertakwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu adalah nuansanya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa komplain sedikit pun. Jadi ketika kita diperintah oleh Allah berupa kewajiban, mulai yang namanya rukun Islam, mulai yang namanya sholat, kemudian zakat, puasa, haji dan umroh, ini kita tanpa komentar. Jadi tidak ada istilahnya udah jenengan wis pantes, udah haji, udah umroh wis pantes, udah saya masih mau ke anak-anakku, aku anakku kuliah, anakku suruh buka oma, saya pikirkan usaha. Kira-kira ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Itu seperti itu adalah bagiannya Allah kita cover. Padahal kalau kalian panjenengan Bunda, ini makomnya adalah makom ikhtiar saja. Selebihnya adalah Allah yang Maha menentukan. Yang namanya jodoh, rezeki, kematian itu adalah mutlak, adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan besok jodoh pada terus dijodoh mau ketemu bolak-balik. Yang namanya kadang-kadang anak cucu kita nih panjenengan pacaran gak tadi wes koyo opo ngoten nggih budane. Paling gelisah adalah seorang ibu, seorang yang putune sak menure, ibuke ngono. Ya apa mboten? Itu pernah kita rasakan kan ngoten nggih budane. Anak lanangnya gak patek susah kan ngoten nggih. Cuma ngene lho. Iki wis nyambut gawe wis penak. Mari ngono semua pengen kembali, udah mulai. Iki dadak kok masih ngertakno kalau anak laki cuma seperti itu nggih budane. Karena tidak terkait dengan urusan biologisnya, urusan jasmaninya. Kalau anak perempuan itu kan nanti terkait dengan kehamilan, kemudian persalinan, karena kemudiannya kemudian yang namanya nanti suatu saat begitu menikah menjadi bumil kemudian busui, terus kemudian terikat dengan apa? Kekuatan fisiknya. Kalau laki-laki kan enggak, sekarang kan ngetren ya budaya usia 70 melamar anak gadis usia 27 tahun dengan mas kawinnya 3M. Iya benar, ya. Lagi viral ya. Orang situ 3M. Nah itu kan ternyata usia 70 bagi laki-laki itu tidak masalah. Tapi kalau bagi perempuan dia sudah menopause lama, kan kesempatan untuk menjadi ibu ini yang kemudian kita bikin deg-degan dan sampai gumone gini, ya Allah, di mana pun berdoa makom mustajabah, saat mustajabah yang dimintakan adalah ya Allah dekatkan jodoh anakku. Kan begitu cerdas bersyukurnya luar biasa, alhamdulillah. Itu artinya manusia itu tidak bisa memilih jodoh pasangan kita itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah rezeki Bunda. Rezeki juga demikian. Ada yang bekerja keras sampai dengan kepanasan di budaya, kemudian siapa itu tukang parkir. Dia apa-apa mobil yang bagus, mobil mulai sing BMW sampai Pajero, mobil biru muda warnanya sampai Pajero atas Bojonegoro, bahkan dia budaya itu diparkir. Kemudian apa Bunda? Lek kamane wis sore, kata dia budaya kalau sudah sore, kalau sudah dibuka isi kantongnya berapa? Oh ya muakeh. Kemudian saya boleh berapa? Dapatnya 176.000 mulai subuh sampai sore. Tapi ada orang yang cukup dengan telepon saja. Berapa butuhnya? Sekian punya tak? Punya barangnya berapa? Saya keluarkan harganya 45. Terus aku mau 65, mau 45 apa budak? 45M. Kemudian dalam 1 jam kemudian dia bisa jual 65M. Itu saya dengar sendiri. Siapa itu? Pak Anton. Begitu tetesnya keluar karyawannya. Saya masih di situ waktu itu Mbak, tetesnya oh iya, sekarang besok kasar. Dia wis ono.
dia deal. Belum 1 jam. Kemudian nggak ada tes gue, butuh minum saat ini kan. Kalau maragone, dia pinter 65 1 jam 20 M. Kira-kira lah jadinya berkali. Kira-kira berapa tahun kita butuhkan? Subhanallah. Itu artinya itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang ketiga adalah kematian. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan datang. Yang jelas kita sudah dikasih sinyal oleh Allah. Suatu saat Nabi Ibrahim ini, kemudian Nabi Ibrahim ini bersahabat dengan malaikat Israel. Kemudian Nabi Ibrahim ini berkata suatu saat kepada malaikat Israel, ya malakul maut, ketika nanti ajalku sudah datang, kasih tahu ya jauh-jauh sebelumnya. Oke, katanya malaikat Israel. Ya. Kemudian ternyata begitu ajalnya sudah datang, kemudian assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Nabi Ibrahim alaihissalam, salam ya Allah kepada panjenengan. Tanyalah si Nabi Ibrahim kepada malaikat Israel, ya malaikat Israel, apakah engkau datang ke sini untuk sekedar silaturahim seperti ibu-ibu muslimat di Nurut Taqwa ini yang pakai seragam pink dan baju? Apakah engkau sedang melaksanakan tugas? Maka kata Nabi, kata ini kemudian pertanyaannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan direspon oleh malaikat Israel. Ya malaikat, ya Nabi Allah, utusan Allah, ya Nabi Allah, aku datang ke sini adalah untuk melaksanakan tugas. Nah, katanya, loh kan dulu sudah sepakat. Kalau saya kemudian sudah dekat ajal saya kurang beberapa tahun, kasih tahu jawabanmu oke. Lah ternyata sekarang kok nggak oke, katanya gitu kan. Nah, kok nggak dikasih tahu saya tanda-tandanya? Coba Nabi Ibrahim alaihissalam, ini utusan Allah. Allah sudah memberikan sinyalnya. Apa sinyalnya itu? Tandanya apa? Ketika rambutmu engkau buka, itu rambutmu menjadi putih. Itu adalah tanda sinyalnya bahwa itu adalah tandanya kematian sudah dekat. Maka ketika dibuka kepalanya, ubannya sudah bertabur. Kemudian ketika dilihat giginya sudah banyak yang gugur. Nah, ketika matanya ternyata sudah pada banyak kabur. Kalau baca surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, kok ada kacamata ini? Ternyata nggak ke bawah. Akhirnya mengikuti audio. Karena ada. Nah, ketika kemudian tulang-tulang kita, kemudian Allah ternyata mengingatkan, wa man nu'ammirhu nunkisu fil khalq afala yaqilun. Apabila umurnya ditambahi oleh Allah, maka bentuk kejadiannya akan dikembalikan lagi seperti semula. Biar masalah si cilik melakukan tangan kemudian menjadi kokoh motoriknya, kemudian seiring afeksi kognisinya, kemudian pemahamannya, pengetahuannya, motoriknya, kemudian berjalan bareng seiring dengan usia kedewasaannya, kemudian tambah matang pemikirannya. Ketika tambah matang, kemudian kita menjadi sadar tentang kesehatan, sadar tentang spiritual, sadar tentang emosional, bagaimana kita mengelola emosional, kemudian meningkatkan spiritual, kemudian menjalin komunikasi yang namanya hubungan interaksi sosial, kemudian meningkatkan intelektual kita, intelektual terhadap urusan keduniaan ini sudah lambat laun, sudah banyak kita tinggalkan, kemudian kita menuju kepada kepentingan ukhrawi kita yang nuansanya mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tiba elek pengajian elek logo yo tempo ngiwo yo tempo nangan yo suwe-suwe senderku, mari senderku golek sendenan, mari sender flonjo. Kenapa? Itu artinya dikembalikan lagi kekuatannya seperti semula nek lagu alun-alun. Nanti ibu pasti pesen ini, ibu panitia, Bunda hati-hati ya, pelan-pelan. Kalau turun Bunda, kan pasti pesennya begitu deh, pelan-pelan. Yo, ini sandalku, nah masih tuh dikene situ nanti golek no alon-alon di tempat-tempat no. Lu wis model lu kadang-kadang
keliru bisa dari kancane nanti nopo boten kan itulah artinya kita ternyata dikembalikan lagi untuk apa afalaya untuk supaya kita berpikir bahwa itulah yang namanya keniscayaan bahwa setiap kehidupan kata malaikat Jibril alaihissalam ismasyikkan fa'in naga mayyitun hiduplah sesukamu tapi ingatlah suatu saat kamu akan menemukan ajal yang berarti engkau akan menjadi gelarmu akan berpindah menjadi mayit. Ketika kita sudah menjadi mayit sudah tidak ada gelar apapun mesti yang mandikan saya jenazah rotok nanti kami gitu rotok menang gitu apakah langsung itu husnul khotimah tidak pasti mungkin jenazahnya kan ada sudah tidak ada apa-apanya. Nah kalau sudah seperti itu semua alam semesta akan tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minane Israel rombongannya putih kesuwen Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara langsung rombongan didatangkan banjir bandang kesuwen jatuh di situ-situ keruntuh modal budaya. Nah itulah semuanya ia adalah tunduk terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah mengingatkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur artinya la tanzur artinya lihatlah tengoklah ke belakang hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah kalian lakukan nafsum ma qaddamat lighad yang sesuatu yang kemarinnya dan kemudian yang akan datang yang akan terjadi. Maka waktu itu hakikatnya cuma 3 bunda hari ini yang kemarin hari ini dan hari esok. Kalau dipersempit tadi pagi karena tadi bahasa Jawanya saiki sesuk artinya yang sesuatu yang sudah kita lakukan menjadi sebuah kenangan dan kita tidak bisa balik lagi kepada lorong waktu yang belakang. Artinya tiba aku biasanya udah isu sampai mulai bengi kemudian musuhnya orang prei bisa belum lagi ada tekanan dari majikan dari atasan belum lagi kita kerja timbang kemudian ternyata itu belum selesai kita yang harus menyelesaikan sampai kapan masuk dari puncaknya adalah pensiun. Ketika kalian banyak ada sedang di posisi ini maka gunakanlah jabatan dan posisi panjenengan adalah untuk menolong sesama dengan barokahnya jabatan itu. Maka jabatan itu akan menjadi barokah, menjadi rezeki ingkang halalan thayyibah, kemudian dikonsumsi oleh anak cucu menjadi berkah kehidupan fitini dan dunia wal akhirah. Kehidupan agama ditata oleh Allah, kehidupan dunia pun juga disediakan oleh Allah, kehidupan akhiratnya juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kemudian memperhatikan apa yang telah kamu perbuat dan apa yang akan terjadi hari esok. Maka ketika hari ini pesannya adalah menjalin sebuah ukhuwah, memperkokoh persaudaraan. Maka Allah juga memotivasi kita semua bunda, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah terhadap tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an secara berjamaah. Bunda, kita kodratnya adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Betul ya bunda? Masih makan saja butuh petani. Maka ketika kita makan, kan kita berdoa ya bunda. Ini diedukasi oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Barokah ini kepada siapa saja. Barik lana itu termasuk kepada petani. Petani itu yang bagian yang menanam, kemudian kepada pedagang, kemudian mulai dikasok berasnya kemudian dibawa kepada siapa, kuli-kuli, kata bunda, sampailah kepada kita. Maka barokah multi talentnya itu masih makan saja, memakai pakaian Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Allahumma kama hasanta khalqi, maka bagus
diri saya sebagaimana Engkau membaguskan ciptaanmu. Jadi ketika kita mengancam, Alhamdulillah dijadikan oleh Allah kita adalah manusia, makhluk yang paling mulia. Alhamdulillah. Maka itu adalah menjadi doa. Berarti saya meminta kapas, yang menenun, kemudian yang menjahit, yang masih meminta apa? Yang meminta benang, kemudian yang menenun benang, yang menjahit, pabrik-pabrik tekstil, sebetulnya dapat barokah imbasnya dari doa kita. Betapa kontribusi umat Islam kepada alam semesta ini adalah diberikan keberkahan, adalah karena Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mulia. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga ingatlah hari esok, maka kamu tidak akan hidup selamanya. Katanya malaikat Jibril alaihissalam, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, maka engkau sebetulnya akan menjadi mayit suatu saat. Selagi masih hidup, ayo menjalin hubungan silaturahim. Silaturahim ini memanjangkan usia bunda, memberikan barokah usia kita, kemudian barokah rezeki kita. Bagaimana tidak barokah jenengan yang peserta jamaah Nurul Taqwa begitu masuk ke masjid langsung dapat goodie bag. Alhamdulillah. Begitu ketemu saudaranya, ketemu jamaahnya, bisa tertawa, bisa tersenyum, kemudian berbagi doa. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah jenengan juga sehat. Ini sudah kegembiraan tersendiri. Ketika itu kita lakukan, ternyata imun kita semakin meningkat, kemudian tingkat stres kita semakin menurun. Alhamdulillah. Dari oma yuk ketemu ibu doa. Dia ngomong yang masih berdua nih, yang masih berdua masih ada pasangannya, ketemu pasangannya di kamar mandi, yo ketemu ibu kancet, boleh dapet ya ibu, boleh kamar yo ibu mana. Begitu kita ternyata ketemu dengan panjenengan jamaah, ya Allah, untuk kudunya bervariasi, untuk sing baru-baru, untuk sing putih, untuk sing abu-abu, untuk sing krem, untuk sing hijau dan sebagainya. Loh, ini adalah merupakan suatu romantika kehidupan kita. Fenomena ini hendaknya kita pelihara terus. Oh, berarti itu jamaah, berarti jamaah ini akhirnya ternyata membuat kehidupan kita barokah. Makanya bunda-bunda itu kadang-kadang gak jamaah pengurus pengajian. Loh kok tambah tuh, kok tambah ayu, tambah nom-nom. Dia gak bobotan bunda. Oleh apa? Seragamnya sih kata ganti. Kadang-kadang balik, seragamnya kata ganti. Kadang-kadang ini ada ada hadiah, ada berupa kerudung dari siapa? Namanya Bu Maskor, amin. Amin deh, misalnya. Terus kemudian ya, ini sudah ada, ayo kita cocokkan, bawalah tenda, kemudian kita tumpuk kain. Oh ini aja, lo menjadi barokah. Alhamdulillah, subhanallah. Ini loh bukan soal usianya, kalender usia sel, usianya selnya mengikuti. Cuma kan kita menjadi karena kegembiraan ini, euforia kita di dalam ibadah. Maka ini yang disebut dengan sahabiyah diniyah mursyidah. Sahabiyah ini adalah sahabat diniyah di dalam keagamaan dan amaliyah kita. Tadi kan dimotivasi ada namanya sholat duha, kajian mulai subuh sampai suruh. Ya Allah, berarti masjid ini adalah membuka peluang kita menjadi ahlul jannah. Alhamdulillah. Ini masih soal amaliyah kita yang hakikatnya milik panjenengan pribadi, belum amaliyah sosial. Kan ukhuwah ini membangun hubungan sosial, membangun kematangan sosial, kemudian dimotivasi ibu-ibu, bunda-bunda barangkali yang ingin sedekah kepada Masjid Taqwa, ada 250 pek, ada 350 pek, ada 600 pek. Kan seperti itu deh. Betapa senangnya, apa sih hakikat kebahagiaan bunda? Ketika kita bisa menyaksikan orang lain yang susah menjadi bahagia, itulah hakikat kebahagiaan kita hakiki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Lek bahagia ala dewi isi turun manfaat belum bisa manfaat. Tetapi ketika panjenengan kemudian dia makanya mangsa zakat, ya bunda, zakat ini yang kita bicarakan bukan zakat fitrah tapi zakat mal. Oke, kalau zakat fitrah mah ini semuanya adalah wajib fardu ain
rukun Islam. Dan zakat fitrah cuma sedikit kan, ada di motivasi 2,7, kemudian ada yang kemudian membulatkan 3 kilo, ada yang panjenengan 5 kilo, ada yang 10 kilo. Kita bisa bayangkan kalau ternyata kita memberikan kepada fakir miskin, kemudian panjenengan berikan beras merek Lombok, merek Cianjur, kemudian ternyata diberikan fakir miskin, dibuka proyek beras ini Islami, kemudian orang itu menjadi bahagia, sekeluarga menjadi bahagia, mengatakan belum pernah saya makan beras wangi ini, sepunel ini, seenak ini, menjadi bahagia. Apalagi yang diberi adalah orang yang ahli ibadah. Ketika dikonsumsi menjadi darah, menjadi daging, menjadi sumber energi dan kekuatan, kemudian dia mengangkat tangannya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Dalam sujudnya adalah derajat yang tertinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu sujud lama-lama? Karena dia ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu sujud lama-lama? Karena dia ingin merendahkan diri di hadapan Sang Khalik, bahwa tidak ada lagi kesombongan takabur, kecuali yang berhak sombong selendang kesombongan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dia juga berselama-lama sujud? Karena dia penuh pengharapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunda, kalau jenengan lagi sholat bareng, ternyata di sujud terakhir kok suwe nek sujud kula wae sik diomong wae, ya ternyata hajatnya banyak. Kan ngoten nggih bunda nggih. Lah cuma kalau kita diedukasi, kalau sudah mungkin ngajinya sudah lama nih, kemudian mengaji tasawuf. Nah, kalau untuk sholat sunnah, sembunyikan ibadah sunnah panjenengan. Kalau bisa jangan sampai orang tahu. Nah, kalau kita datang ke sini nuansanya memakmurkan masjid. Jadi panjenengan rawuh bunda, ini adalah karena mengadopsi thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi perempuan dan laki-laki. Inilah yang disebut dengan kesetaraan gender, keilmuan. Makanya kita mencari sahabiyah, diniyah, wa amaliyah, sahabat-sahabat dalam agama dan amaliyah ibadah. Ngaji saja bunda, gak mau koncone, gak semangat. Ini apa banget, makanya pernah di-share. Mudah-mudahan mengkorawuh tanggal sekian, jam sekian, kemudian masih teleponan, sahabat koreknya, sahabat korek apa sahabat karet? Sahabat korek itu belum mandi sudah WA. Namanya sahabat korek ya bunda. Prawo kan kok datang, ya sudah nanti ketemu di sana di lokasi. Oke, boleh ibu. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum. Ini kegembiraan kesini sahabat dirinya. Wah, amaliyah. Kemudian di sini tadi kemudian baca sholawat bareng misalnya, ya sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Salat busyra. Untuk siapa salat ini? Adalah untuk memuliakan para guru-guru kita. Makanya kemarin kan ada hari guru gitu guys. Maka katanya Rasulullah, laula Rabbi, andai tidak ada guru, la a'rafu Rabbi, maka saya tidak akan tahu siapa Rabb saya, siapa Tuhan saya tidak akan mengenal Tuhan saya. Kata dia, maka kita kemudian bisa sholatnya 5 waktu, zikir
menjadi kontribusi bagi para guru-guru kita di dalam rohani. Makanya guru itu disebut murabbi ruhina. Murabbi itu adalah guru ruhina yang telah mengkonstruksi rohani kita untuk menjadi baik. Kemudian ketika kita dulu sudah berjanji kepada Allah di dalam Al-Quran, ditanya alastu birabbikum, bukankah engkau mengenal rohmu? Maka roh kita menjawab bala syahidna, iya ya Allah, saya bersaksi engkau adalah rohku. Subhanallah. Berarti kan kita dilahirkan suci bunda fitrah. Maka Allah menginginkan nanti kembali kepada Allah, kehambaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci. Dengan apa? Istighfar. Dengan apa? Taubat. Dengan sholat taubat. Kemudian dengan apa yang kita sudah disangkuti sama Allah di dunia ini? Disangkuti apanya? Disangkuti usia kita, durasi di dunia kita sudah dikasih. Ada yang 70 tahun, ada yang 60. Kalau mengikuti Rasulullah 63 tahun. Ada yang sudah lewat, ada 70, ada 80. Hadiah dari Allah. Hakikatnya Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat dan mengumpulkan pundi amalia ibadah, bekal sebanyak-banyaknya sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian pesan Allah ittaqullah, maka teruslah bertakwa kepada Allah. Kemudian dimensi takwa setelah kalian panjenengan adalah melaksanakan perintahnya Allah bunda, menjauhi setiap larangan Allah, tunduk tanpa reserve sedikit pun. Pokoknya harus dilarang, wis iku karena tengge. Artinya kalau begini ya Allah, kalau begini ya Allah, kalau begini ya Allah. Jangan menjadi hamba-hamba yang masail, hamba-hamba yang senantiasa tanya. Kok tanyanya bukan tanya karena tidak tahu, bukan tanya tulus, tapi tanya modus. Seperti apa umatnya Nabi Musa alaihi salam. Umatnya Nabi Musa ketika ada pembunuhan, kemudian tak tahu siapa ini yang membunuh ini antara kakak dan adik. Kemudian laporlah, kemudian tanya, ya sudah untuk menghibur tanya saja nanti, carikan yaitu ekornya sapi. Ada dia bilang buntutnya sapi. Nah tanya sapi ini sing yo opo, warnanya seperti apa, beratnya seberapa, belinya di mana. Akhirnya dijawab tambah yangel, tambah kayak sapi udah spesies. Nah akhirnya kan ya sudah sapinya ini warnanya yang kuning, boleh kuning sangat Mesir, kalau kecuali satu miliknya seorang anak yatim. Dari mana arahnya? Dia kono sebelah lor, lek ganti lor gak oleh. Akhirnya seperti itu. Akhirnya ketemu. Nah ini hamba-hamba yang seperti ini sudah dicontohkan oleh Allah menjadi contoh yang tidak perlu ditiru umatnya Nabi Musa. Bersyukur kita menjadi umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha pirsa, maha melihat, menyaksikan setiap geraknya hati kita, setiap geraknya lisan kita, setiap geraknya amalia organ tubuh kita. Kalau kita masih niat saja, jadikan kita ramu, jadikan ramu, jadi aku niat nawaitu rawuh majelis taklim muslimat nurut takwa. Lah kok orono tamu sudah dicatat niatnya amalia ibadah sholihah. Tamunya tiba jam 10 udah pulang. Aku tak budal. Niat ini saya wujudkan menjadi amalia. Ibu oleh ini, oleh satu gel. Aku mau budal. Maka kemudian Allah tambahkan namanya ziyadatul khair, tambahan kebaikan di dalam diri kita. Bertambah kebaikan berarti kita merasa jadi muka iso yang tak belajar. Kan kita datang ke sini semuanya merasa tidak ada yang bisa dibunda kecuali pertolongan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, yo tutup opo-opo, yo ora iso lapo-lapo kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit demi sedikit kalau kesombongan kita, takabur kita digusur oleh Allah. Menjadilah kita hamba yang senantiasa rendah diri di hadapan Allah, yang rela menerima segala pemberian anugerah dari Allah. Menerima musibah, yo diterima, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anjangan kalau sering rajin ngaji YouTube, ngaji
YouTube itu ngaji Quran, di sana itu banyak orang yang susah, banyak orang yang bahagia, banyak persoalan, kemudian feedbacknya kepada kita menjadi bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian apa yang perlu kita kerjakan di menjelang tahun 2026? Maka kita akan menyongsong tahun 2026 dengan segala rencana. Rencana apa Bunda? Rencana amaliyah ibadah yang soleh dan solehah. Nah kebetulan hari ini adalah di bulan Rajab, hari yang ke-9. Bagi yang jenengan adalah puasanya mulai Senin. Ada gitu ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Bagi yang puasanya jenengan mulai Ahad, berarti ini adalah hari yang ke-10. Ada beda. Kalau begitu ada perbedaan, iya. Cara pandang berbeda dengan metodenya Rasulullah. Ada metode hisab, yaitu lajnah falakiyah, yaitu ilmu perbintangan astronomi. Ada yang lajnah falakiyah ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal secara langsung. Jadi yang puasa hari Ahad, dari mulai tanggal 21, hari ini adalah hari yang ke-10, maka kita ucapkan selamat, katanya bangun, termasuk hadisnya Rasulullah, para salafus saleh begini, iso, poso iku, poso awal Rajab, dan tanggal 10 ini disertakan. Kenapa tanggal 10? Karena di tanggal 10 itu adalah nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam rahimnya ibunda Sayyidah Aminah. Maka kita hormati tanggal 10 1500 tahun yang lalu, tahun 571 Masehi Bunda. Nah itu adalah tentang ya Allah. Kalau tanpa Rasulullah kita bukan orang yang dimuliakan oleh Allah. Umatnya Rasulullah itu kan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca sholawat saja, kemudian langsung diberikan salam oleh Allah. Alhamdulillah. Dan kita menunggu salam-salam itu, tetapi kemudian juga feedbacknya dari amaliyah panjenengan. Lah salam kita nanti yang kita tunggu di akhirat di surganya Allah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salam itu yang kita tunggu. Katanya Allah, selamat ya, selamat kepada panjenengan. Selamat jamaah nurul taqwa. Selamat sampai di surgaku. Salamun qawlam min rabbir rahim. Itu langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, maka di Rajab ini ternyata kita diedukasi oleh Al-Quran. Maka peristiwa Rajab ini adalah katanya Rasulullah, inna Rajab syahrullah. Di Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Rajab ini ada peristiwa yang spektakuler, namanya peristiwa Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Perjalanan Rasulullah Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, melewati meteor, planet dan galaksi. Seperti tidak masuk akal di kita. Kok iso Kanjeng Nabi? Kalau ada orang yang menafsirkan begini, oh itu Rasulullah ngimpi. Loh Allah itu maha berkuasa. Rasulullah itu waktu berangkat Isra Mi'raj, dia menumpahkan air di sebuah gerba di gerba ya, ada gerba ada gerba, ditumpahkan ini dalam keadaan miring begini. Rasulullah nyampe itu airnya masih basah, gerbanya ini juga masih membasahi. Artinya perjalanan ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ujian keyakinan, ujian tauhid kita. Maka kemudian kita baca Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini Allah yang langsung mendiko, Allah yang langsung yang berfirman. Maka ini adalah Al-Quran, disebut kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mudah ya. Jadi jangan
bosmu, gak ngimanmu, ngimpimu, itu antara sadar dan tidak sadar di bawah alam sadar. Yakinkan bahwa itu adalah merupakan firman-Nya Allah. Maka kita diedukasi oleh Rasulullah. Kalau begitu umatku semuanya bacalah tasbih Subhanallahil hayyul qayyum, Subhanallahil hayyul qayyum, Subhanallahil hayyul qayyum. Baca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tadi sampun apa derek udah? Kalau ada yang sampun alhamdulillah, kalau ada yang derek monggo meskipun kerabat satu sekali ya Bunda. Monggo kita untuk mereview kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil hayyul qayyum, Subhanallahil hayyul qayyum, Subhanallahil hayyul qayyum. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di dalam proyek ini maka ada 3 amalan yang kita utamakan. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya adalah zikir termasuk tasbih, tasbih subhanallahil hayyul qayyum. Zikirnya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang samar, yang terang-terangan, yang sedikit, yang banyak. Kira-kira punya apa boten? Yang sedikit punya apa boten? Yang banyak punya apa boten? Yang tengah-tengah antara sedikit banyak tambah akeh. Kan boten Bunda. Maka kita mau ganti Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ngoten nggih. Maka zikir ini yang kita harus senantiasa menjadi pengingat. Maka kita senantiasa diedukasi oleh Rasulullah. Maka berdoalah kepada Allah supaya engkau menjadi orang yang berzikir, pandai mengingat akan kebesaran Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu mondok tapi langsung action. Panjenengan berzikir Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tambah lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah istighfar. Yang kedua adalah kalau kalian panjenengan adalah setelah berzikir ini kita diedukasi untuk saum. Saum Ramadan sampun apa dene? Hari pertama, kedua, ketiga. Ada yang masuk kudu sampai 10 hari tidak. Semampu panjenengan. Puasa panjenengan semampu panjenengan. Aku pengen pokoknya pengen. Makanya namanya mujahadah, keinginan yang kuat. Pokoknya aku pengen sampai 10 hari monggo bagus. Makanya itu tadi tanggal 10 hari ini. Kemudian kalau ada yang besok berarti yang mulai Senin besok tanggal 10-nya. Ada kemudian Allah itu Maha Pemurah, maka panjenengan akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ketika kemuliaan ini diberikan oleh Allah, maka Allah akan memuliakan hambanya di langit dan di dunia. Panjenengan seperti ini dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Malaikat menyaksikan panjenengan, mencatat amal panjenengan. Ya Allah, ibu direwati sedek-sedek, direwati sebujur-sebujur. Saking kepingine oleh barokah uripe. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai iku mau sebujur bolak-balik tekuk maneh, kesel maneh, sebujur maneh. Saking pengine uripe barokah nggih Bunda. Nah, maka Allah mencatat ini adalah murni keinginan yang panjenengan amal ibadah ini dituntut hatinya untuk menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Senang apa boten? Senang. Yang ketiga, sedekah. Betapa sedekah ini Bunda, as-shadaqatu qaribun min Allah. Sedekah ini mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah panjenengan punya rumus wong sing ahli sedekah pasti bakal melarat? Adakah seperti itu?
Gak ada. Kata Rasulullah, bal yazdad sampai 3 kali. Akan bertambah. Gak ada orang yang sodako, ahli sodako tambah parah. Semakin banyak Jumat berkah, atau makin banyak, makin yang ngasih, makin tambah. Terus cukup pensiunnya sakit, kok kakek mau sakit, aku kayak sakit, terus aku malah mau bayar lagi, bayar baju, Nah itu sudah bagiannya Allah. Rezeki kita diatur oleh Allah, sementara kita punya. Kemudian kita tugasnya adalah Allah mati bawa duit. Saya mau ditinggal dan akhirnya jadi milik siapa Bunda? Miliknya ahli waris. Dia apa tadi? Iya waris, ahli warisnya soleh solehah. Lalu enggak. Lalu kemarin kurang titik dari rebutan, maka kita peringatkan kepada pajak termasuk diri saya. Kalau soal urusan warisan bukan jadi nanti bagi kiro-kiro mengenai diterima karena urusan tanggung jawabnya sama Allah. Rezeki itu kan miliknya Allah. Nanti akan dipertanyakan, dimintai LPG jenengan. Sajanya aku bikin 1 hektar. Lagi kok saya ke hektar enggak apa-apa. Saya ke hektar bertanggung jawab. Yang 1 hektar kita tidak ikut tanggung jawab. Aku dikira rumah kok kurang 1 meter. Enggak apa-apa, ikhlaskan 1 meter jangan diganti 1 hektar oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu, jangan enggak usah rebut, enggak usah bilang, "Yo saya dilurus lagi bagian perusahaan kita sama." Enggak usah Bunda. Nanti kasihan orang tua kita, menangis orang tua kita. Oh, kamu juga melok boleh. Dia berarti ya sudah kalah saja. Urusan warisan kalah saja. Nanti Allah akan muliakan putra putri aluriyah panjenengan yang mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Bunda ini, tapi saya tidak punya. Kan masih tak duit kan dia kali itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Si Allah itu gak tidur, gak sare, gak lupa. Ya Bunda, makanya kan tadinya ada di antaranya la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. Ya Bunda, Allah itu ngopeni setiap hari. Aliran darah kita diopeni sama Allah, degup jantung kita, denyut paru-paru kita diopeni terus. Allah itu tidak pernah tidur ngopeni panjenengan. Aliran darah kita itu Bunda 120 hari darah kita ganti. Ya napa mboten? Kalau darah kita 120 hari itu ganti, sudah banyak mati, sel-selnya mati diganti langsung oleh Allah. Lah kok belum 120 hari kok darahnya sudah mati, dibawa ke rumah sakit, transfusi darah, masuk dialis, akhirnya hadir. Nopo niku Bunda cuci darah, mergo darah wis ora sehat, banyak yang sudah mati, darahnya sudah kotor. Kita mikir enggak yang seperti itu? Ya Allah, Gusti Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Menjadi kita bersyukur, bentuk syukur kita kemudian beribadah di ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian panjenengan untuk apa sih sedekah? Supaya orang-orang yang lemah ekonominya bisa terangkat. Itulah ketika mereka bahagia, jenengan bahagia, Allah kirimkan kebahagiaan yang akan datang kepada panjenengan. Alhamdulillah. Maka kita azam di dalam diri kita. Azam itu punya keinginan, punya obsesi Bunda. Aku kudu beramal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya nominal, tapi action kita, seberapa kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan solehah. Maka Rasulullah senantiasa dawuh lagi, berikan ribet siapa yang puasa rojab inna fil jannati nahron yuqalu lahu rojab. Nanti di akhirat ada sebuah sungai, jadi ada sebuah sungai di dalam surga. Nah surga itu, nah sungainya namanya sungai rojab. Asyadul bayadu minal laban, putihnya melebihi dari susu, wa ahla minal asal, manisnya melebihi madu, min suara ahla minal asal. Niku akan mengalir di mana? Di muka rumahnya
panjenengan, yang surganya panjenengan, yang diberikan bagi orang yang berpuasa. Subhanallah, Gusti Allah memberikan yang seperti itu. Apakah mungkin? Pasti Allah itu memberikan itu tidak hanya sedikit bunda kepada kita, kepada keluarga panjenengan, tapi semuanya diberikan. Bahkan kita kalau menghitung nikmatnya Allah tidak akan mampu. Ngoten nggih Bunda nggih. Alhamdulillah. Man shoma yauma min Rajab syafa'a Allah taala min dzalika nahar. Barang siapa yang puasa Rajab, maka pahalanya seperti dia puasa sepanjang tahun. Alhamdulillah. Nah, itulah kita perlu kita bersama-sama. Tadi saya aturkan kepada kalian sahabat diniyah, sahabat di dalam beragama ini penting. Karena apa? Bersama-sama menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan pengetahuan, nanti disosialisasikan, diteruskan kepada saudara keluarga. Ben yo semuanya. Kalau nggak bisa tanggal 10 nggak apa-apa. Masih ada ayat lebihnya tanggal 13, 14, 15. Kalau nggak bisa akhir, pokoknya jangan sampai kita tidak puasa Rajab. Ngerti ya Bunda ya? Karena suatu saat Rasulullah ini pernah mios itu karena berjalan di dekat kuburan Hasan. Kemudian di sana Rasulullah tiba-tiba mengambil sebuah pelepah kurma, kemudian disertai doa Fatihah, kemudian ditancapkan. Tapi Rasulullah menangis. Ditanya oleh sahabat ini, kemudian sahabat yang diajak, ya Rasulullah, aina tabaki, kenapa engkau menangis? Nah, begitu bahasa Arab menangis. Kenapa engkau menangis ya sahabat? Penghuni alat bahasa disiksa. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, andai dia pernah sekali saja puasa Rajab, maka dia akan diangkat anak puasanya Rajab akan menghalang kumpulan malaikat Zabaniyah. Subhanallah. Jadi amal panjenengan akan menolong kita. Yang menolong siapa? Allah. Kita ditolong untuk bisa beramal yang ibadah. Alhamdulillah. Maka kita minta lagi berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sya'ban masih kita minta juga karena di sana ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah amalan tahunan yang dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan harian yang dilaporkan kepada Allah hari Kamis. Nah, ini kita dilaporkan dalam keadaan paginya puasa, malamnya membaca Al-Qur'an. Tadi di Masjidil Taqwa ada khatul Quran yang benar. Itu adalah samu Bunda bekal kita. Dhewean maca Quran bingung nang kiri kalau sing ngomong keliru kalau sing elingno sing boleh aku dhewean ke situ. Dia enggak apa-apa. Tapi ada 10 orang, ada 5 orang, 6 orang menjadi sahabat diniyah, menjadi sahabat di dunia, sahabat diniyah, sahabat di dalam agama, di dunia wal akhirah, di dalam beragama bersama. Di dunia kita masih mencari bekal yang sebanyak-banyak, di akhirat mudah-mudahan kita bersama. Kalau kita ketemu di surga Bunda, namanya reuni. Lu kudu pindek kene, amin. Lu kudu biru, kudu putih, kudu abu-abu, kudu kuning, kudu ireng kene, kudu biru kene, amin. Alhamdulillah. Maka ya Bunda ya, apakah kita ada yang menjamin masuk surga? Belum tentu. Apakah karena amalnya kita, justru amal kita ini yang belum dijamin menjadi sebab wasilah masuk surga? Kita berusaha sendiri amal kita tidak tahu kan ada amal yang kelihatannya buahnya tidak diterima, amal yang ternyata sedikit diterima oleh Allah, menjadi sebab yang kita diberikan barokah amal yang kita. Alhamdulillah. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, monggo. Oke, monggo Bunda. Mohon maaf Ibu-ibu, ada 2 pertanyaan Ustazah yang sekarang itu kan di YouTube. Ini ditanya boleh. Jadi di YouTube itu diterangkan bahwa untuk puasa Rajab tidak harus. Nah, ini saya ditanya, ngapain puasa? Gak boleh. Nah, itu kalau mengaku daripada medsos seperti itu, jadi apa nama kita? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu saya tanyakan, bolehkah zakat mal itu untuk sedekah seperti Jumat Berkah atau
puasa sunnah itu boleh? Pertanyaan saya itu aja. Langsung jawab ya Bunda ya. Hakikatnya dua pertanyaan Bunda mewakili panjenengan ya Bunda. Kalau ada pertanyaan yang senada berarti jawabannya itu sama. Atau ya Bunda, yang pertama yang biasa di medsos Bunda medsos itu kan ada durasi waktunya. Kemudian itu kan konten. Atau ya Bunda, konten itu tidak seperti kalau kita talaki. Ini namanya talaki Bunda. Panjenengan ketemu saya, kemudian seorang guru ketemu dengan santrinya, namanya talaki, ketemu langsung kan ada ya. Nah suatu saat kan seorang guru akan dimintai pertanggungjawaban. Menurut saya talenta sanatnya ilmu ini akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya saya nih Husnul Khotimah, kamu bisa sholat itu belajar fikih di mana? Saya akan matur, saya belajar di guru saya namanya ini, kitabnya apa, karya tulisnya apa. Oh guru saya Syekh Kiai Haji Abdai Ratomi misalnya. Nah itu talentanya namanya sanad. Kemudian guru saya kitanya belajar kemana? Gurunya guru ini kemudian sampai kepada Rasulullah, sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Lah kalau konten menurut saya ada durasi waktunya, kadang-kadang belum selesai. Ini sudah habis, kontennya sudah habis. Jadi kalau rojak ini memang tidak harus namanya puasa sunnah. Yang puasa wajib itu cuma Ramadan. Puasa wajib cuma Ramadan, yang itu masuk kategori rukun Islam. Kemudian sholat puasa sunnah itu yang mana saja? Puasa sunnah yang termasuk rojak itu termasuk Asyurul Hurum. Maka Allah senantiasa dawuh di dalam Al-Quran, Inna iddatasyuhur indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Rojak ini termasuk arba'atul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka Sayyidatina Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Ummahatul Mukminin, adakah amaliyah Rasulullah di bulan Rajab? Rasulullah hampir di bulan Rajab melakukan ibadah puasa. Puasanya sunnah. Cuma Rasulullah dengan kita kan gak sama makomnya Bunda. Kalau Rasulullah sholat tahajud, sholat duha itu bagi Rasul karena utusan Allah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Nah kalau bagi kita sunnah. Ada yang Bunda. Makanya Rajab itu durasinya kan banyak, 30 hari, puncaknya tanggal 27 Rajab. Itu kan sunnah, boleh 3 hari, boleh 5 hari, boleh 7 hari, 9 hari. Ada yang mengedukasi 10 hari, mencari barokahnya, yaitu nurnya baginda Rasulullah masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah. Maka di tanggal 10 kita cari barokahnya. Betul ya Bunda? Jadi dikasih pengertian anak cucu, kita termasuk edukasi ya Bunda. Jangan kalau sudah dapat ilmu diteruskan kepada anak cucu, biar anak cucu ini menjadi penerus kebaikan, penerus amaliyah ibadah panjenengan. Betul ya Bunda? Nah ini puasanya puasa sunnah. Sunnah itu kan kita cari bonus Bunda. Sunnah itu adalah definisi hukum jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Cuma kitanya pengen dapat pahala apa tidak, makanya bonus. Sholat 5 waktu seperti masuk kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu itu libur, tapi sebagai pekerja pegawai pengen dapat bonus. Lah kok masuk di hari Sabtu Minggu, boleh pada? Boleh, karena pengen apa pegawai itu? Pengen mendapatkan bonus. Lah kita, rohani kita yang pengen bonus. Ngoten nggih Bunda, ada Rojab, ada Muharram, ada Asyura, ada Tarwiyah Arafah. Ngoten nggih Bunda, ada Nisfu Sa'ban, ada Syawal. Ngoten nggih Bunda, itu adalah sunnah. Adapun yang udzur tidak melakukan tidak apa-apa. Sing penting panjenengan ojo sampai tidak puasa sama sekali di bulan Rajab, menghormati sunnah. Maka Rasulullah ini dalam hadisnya dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencinta, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Faman ahabba
jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, aku tutup tangannya menuju surga. Saya kira kita ini pengen apa boten dituntun oleh Rasulullah. Pengen, mau kita mengidolakan seseorang yang awake dhewe paling kepengin niru, lambene niru, kudunya niru, kan apa boten warnane niru. Lho kita iku warna iku kok apik yo. Lho kita iki kok apik, lho dipadu ijo kok apik. Nek jaman biyen kok koyo ijo apik abang, saiki musik lho. Kok apik kita mengidolakan seorang, maka ketika Rasulullah sapa sing mengidolakan seorang dia akan bersama-sama nanti di akhirat. Nah, kalau yang kita idolakan adalah kekasih Allah, berarti kita akan dibersamai oleh Rasulullah. Nah, yang kedua, apakah zakat mal ini boleh kemudian diberikan sebagai sedekah, Jumat berkah, takjil dan lain-lain? Tidak boleh. Karena zakat niki ada nisab dan haul. Nisab itu adalah standar jumlah ukurannya. Nah, kalau haul itu durasi waktunya. Misalnya zakat mal itu ada 4, yaitu zakatul nukut, zakatul an'am, zakatul zir'ah, zakat tijarah. Zakatul nukut itu adalah zakat emas, perak dan lain-lain, termasuk zakat gaji yang kita terima. Nah, kemudian zakat an'am adalah zakat peternakan. Kemudian zakat zir'ah pertanian, zakat tijarah adalah zakat perdagangan. Perdagangan itu termasuk kos-kosan, kontrakan, guest house, villa dan lain-lain. Nah, itu termasuk. Lagi hitung berapa perolehannya, masing-masing ada nisabnya. Kemudian berapa mengeluarkannya, ada standarnya. Lah kalau yang namanya Jumat berkah, takjil itu masuk kategori sedekah. Sedekah nggak ada standarnya. Bawa 5 dos boleh apa enggak? Boleh. 10 dos boleh? Boleh. 50 dos boleh? Boleh. Tapi kalau zakat ada standarnya, berapa yang harus dikeluarkan? 2,5%. Ada 5%, ada 10%. Yang mana? Kalau misalnya zakatul wukuf itu adalah emas, termasuk zakat keuangan, maka dia gaji jenengan yang diterima oleh suami kita sampai ternyata nilainya, nisabnya ada yang 85 gram, ada yang 93,6 gram, ada yang sampai tengah-tengah 90 misalnya. Kalau ambil yang sedikit saja 85 gram, ada mengikuti salah satu madhab 85 gram, berarti kalau per gramnya sekarang anggaplah 2 juta. 2 juta ya mudah anggap. Berarti kalau jenengan punya uang 170 juta dalam 1 tahun, kepemilikannya setahun, panjenengan tidak harus Ramadan mengikuti 1 tahun. Kalau panjenengan kepemilikannya Januari, dikeluarkannya Januari pada saat haul, yaitu 1 tahun. Berarti ada kepemilikannya adalah Januari tahun 2025, maka dia mengeluarkan zakatnya wajib Januari tahun 2026. Berapa jumlahnya? Senilai emas 2,5 gram. Berarti kalau 2,5 gram dikuangkan 5 juta. Bisa dipahami Bunda nih? Bisa. Nah, kalau misal itu batas minimal loh Bunda, batas minimal. Nah, kemudian kalau pertanian tergantung airnya. Airnya itu termasuk memakai biaya atau tidak. Jika hanya menggunakan air hujan, zakatnya 10%. Kalau misalnya saya punya tanaman jeruk, nah misalnya sudah senilai itu, kemudian setiap panen mengeluarkannya jeruk atau padi, panennya kok 1 tahun 2 kali, ya dikeluarkannya 2 kali, bukan haul. Nah itu ada standarnya, ada aturannya 10%. Lah kalau ternyata airnya itu kita bayar, terus kita ternyata pakai misalnya air yang dialirkan dengan pakai sanyo-sanyonya itu pakai listrik, listriknya bayar ya udah, maka zakatnya 5%. Ada aturannya. Zakat peternakan, panjenengan punya kambing, punya unta, punya sapi, maka kalau sudah 5 keluarkan zakat, sudah 10 keluarkan zakat, sudah 20 keluarkan zakat. Tidak sampai loro tidak mengeluarkan zakat.
dialokasikan menjadi sedekah. Ada bunda zakat tijarah itu ada zakat tijarah adalah pertumbuhan perniagaan. Nah, perniagaan kan sekarang material, dodol semen, dodol pedi, dodol beras, sembako, semuanya ada, jual minyak gas dan lain-lain, kos-kosan, villa, desos dan lain-lain. Di sini kan banyak anak maka itu juga termasuk tijarah. Ada dia bunda berapa yang dikeluarkan minimalnya adalah 2,5% dari apa? Dari perolehan. Loh, tapi saya harus bayar lampu, bayar air, dikurangi itu semua, sisanya kemudian dibayarkan. Sudah nilai berapa? 170 juta. Kira-kira ada nggak satu tahun? Kalau sekarang gajinya misalnya gaji pegawai 15 juta misalnya, dalam satu tahun kira-kira wajib mengeluarkan wajib, ya. Nah, tapi saya punya hutang minus, ngerti ngono yo kapan zakate, kalau nonton duit entek terus, kita nggak akan pernah mengeluarkan zakat dan rezeki kita, harta kita tidak akan pernah disucikan. Zakat fitrah adalah tazkiyatun nafas, zakat fitrah, zakat jiwa, tapi zakat mal adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta. Nah, tadi budaya. Nah, kalau misalnya takjil, nah kan tidak bisa diukurnya. Takjil itu misalnya ngapunten. Nah, kalau zakat mal itu kepada siapa? Ya fakir miskin. Yang masuk ke masjid ini apakah semua fakir? Tidak. Yang mengambil takjil, yang mengambil sedekah, yang mengambil Jumat berkah, apakah semua manusia fuqara masakin? Tidak. Karena terjadi. Lah kemudian memberikan zakat harus ada akadnya, bunda. Harus ada akadnya. Kepada siapa kita? 8 asnaf. Kalau anak kita miskin, orang tua miskin, apakah boleh menerima zakat? Tidak boleh. Kewajiban orang tua mengangkat anak, kewajiban anak mengangkat orang tua. Kenapa dikhawatirkan zakat ini adalah pola relasinya hanya satu rumah? Lah kok anaknya melok ekono, pembantunya ada di situ, makan juga di situ, dikasihkan beras misalnya, kemudian kita makan juga, yowes jenenge orang tentu. Nanti dia udah bisa dipahami dia udah nanti dia udah ada lagi yang tanya sampun udah sampun. Kalau jangan masih punya unek-unek nanti sampun udah sampun. Bunda-bunda salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan saya kepada panjenengan juga kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah untuk melakukan amalian ibadah yang soleh dan solehah anak cucu kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat derajat keluarga kita di dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan solehah yang dirahmati oleh Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan segala hajat panjenengan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa yang mubarak ini, di bulan Rajab Asyhurul Hurum yang senantiasa dimuliakan oleh Allah ini. Panjenengan juga akan dimuliakan oleh Allah beserta seluruh putra-putri panjenengan, putra wayang panjenengan di dini dan dunia wal akhirah. Wa fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyatin wa qabulu ala hadaniyatan amal salihah, khususan hajatina wa hajatikum hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah was sihah wal afiyah wal barakah was salamah fi dini wa dunya wal akhirah. Wa khususan hadzal majlis mubarakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha
والصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا خير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل العمل وأهل الإيمان وأهل العبادة وأهل الصدقة وأهل الخشوع وأهل التوضؤ وأهل التضرع وأهل قراءة القرآن وأهل دين الإسلام وأهل الطاعات وأهل الدنيا والآخرة وأهل السنة والجماعة وأهل الجهاد في سبيل الله وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الجهل والمعاصي والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Bareng doa satu jagat 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqadri ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil anbiya wa bi ma'unatil ulama khususan hadzal majlis mubarakah wa khususan hadhihi jam'iyah majlis taklim muslimat nurut taqwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun bunda-bunda salihah peratasan panjenengan sedaya. Terima kasih atas perhatian bunda-bunda semua. Semoga pertemuan ini senantiasa menjadi barokah, manfaat, maslahah fi dunia wal akhirah. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, putra yang soleh-solehah, rezeki yang kita terima barokah melimpah, manfaat maslahah fi dunia wal akhirah. Ada benarnya saya matur adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya saya matur karena keterbatasan diri kami pribadi. Mohon maaf setulus-tulusnya serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran billahi taufiq hidayah wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.